Ini Pak, saya mau bertanya tentang Langgeran khususnya. Itu kalau dengar-dengar ya, terus banyak orang bilang Langgeran itu mitosnya itu tentang seorang dalang yang murka terus mengutuk musuh-musuhnya itu jadi wayang. Betul itu Pak? Kalau yang cerita itu saya pernah mengkonfirmasi terkait dengan sesepuh ini itu nggak ada. Nggak tahu yang membuat cerita yang di media ataupun di media online ataupun yang lainnya bahwa itu tidak ada. Namun dari sisi yang lain menurut cerita di sesepuh ini itu secara mitos yang menguasai sini adalah tokoh pewayangan Raden Kojo dan Pulau Kawan. Justru tokoh pewayangan gitu Pak? Bukan dalangnya gitu? Bukan dalangnya, tapi tokoh pewayangan. Nah, sisi lain dari dulu sampai saat ini seperti kepercayaan ataupun saat di sini kan masih ada pagelaran wayang. Cuma saat pagelaran wayang ini tidak boleh menceritakan semasa Raden Wijaya. Nah, yang kedua itu tidak boleh membelakangi gubernur saat pagelaran wayang. Jadi itu kan ada geber ya, yang untuk putih itu. Nah itu kan itu menghadap lebih bagus tapi sebenarnya tidak membelakangi. Jadi kalau wayang kan dia bayangannya, bukan yoga sama sindengan itu yang pandangan ya di sini. Berarti disebut Gunung Wayang itu tidak ada urusannya dengan mitos yang dalang mengutuk jadi wayang itu ya? Nggak ada. Tapi karena penguasanya mungkin tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan. Iya. Kalau di Gunung Api Purba Manggarai ini itu kan ada bukit-bukitnya juga ya. Itu penamaannya itu apakah sesuai dengan tokoh-tokoh wayang juga atau didasari oleh apa Pak penamaan bukit-bukit itu? Gunung Api Purba ini mungkin saya jelaskan di awal dulu. Sebelum nama Gunung Api Purba ini kan dulu sebenarnya Gunung Langgeran, yang kedua Gunung Wayang secara mitosnya tadi. Nah, kalau Gunung Langgeran ini awal katanya itu dari kata pelanggaran atau pelanggaran atau pelanggaran, istilahnya langgaran. Nah itu ada filosofinya, setiap ada perbuatan buruk atau jahat suatu saat akan terungkap atau terangkat. Nah kemudian kalau secara mitos yang Gunung Wayang ini memang ada beberapa bukit yang disebut gunung orang-orang sepuh dulu, dan itu ada nama tokoh pewayangan ataupun di perangkat pewayangan seperti halnya yang sekarang itu menjadi pos 1 itu namanya Gunung Bagong. Kemudian ada Gunung Kelir. Gunung Kelir itu arahnya masuk ke Sumber Jomiran, batu yang agak datar, agak bukit. Kemudian ada Gunung Bucu. Gunung Bucu itu mirip kayak Gunung Wayang, Lancet kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada Gunung Glencong. Gunung Glencong ini kalau di wayang, pagelaran wayang di atas dalang itu kan ada lampu. Kalau zaman dulu kan masih pakai lampu minyak. Nah itu namanya Glencong. Nah itu ada nama Gunung Glencong. Nah di tempat-tempat batu yang disebutkan tadi ada yang seperti halnya di Gunung Bagong itu kayak Bagong ya. Jadi gitu yang terus datar atasnya. Nah, kemudian kalau yang Gunung Kelir itu karena datar kayak kelir wayang, pagelaran wayang itu. Kalau yang Gunung Bucu ya kayak gunungan wayang kan langsung seperti itu. Kalau yang Gunung Glencong itu menurut cerita itu tempat untuk pertemuan antara Raden Kojo dan Punokawan. Karena yang menguasai Gunung Wayang atau Gunung Langgeran ini tersebut Raden Kojo dan Punokawan. Berarti kalau ditanya nih Pak, Langgeran, Gunung Wayang, Gunung Api Purba itu sosok yang Boreksa itu adalah Raden Ongkowijoyo. Iya. Tapi hanya itu aja Pak, hanya Raden Ongkowijoyo dan Punokawan. Ya mungkin ada yang lain seperti halnya di tempat itu. Ya. Bisa juga Mau boleh diulang. Nah, Raden selain Raden Ongkowijoyo mungkin ada contoh lain, misalnya di tempat ini. Oh iya, jadi secara keseluruhan Gunung Api Purba ini kalau yang di Suran kan Raden Ongkowijoyo dan Punokawan. Kemudian kalau yang di Kalisong sini, di sebelah Kalisong
Ini kan sumber air, dan kemudian di sini juga masih ada tradisi pasulan setiap memiliki atau sinergi setiap lebih besar dengan Jawa. Kemudian ya dia menghasilkan Yang Soyono, kemudian dia punya kelangan Macan Putih. Nah, menurut cerita dari sesepuh Macan Putih itu sebagai keamanan ataupun menjaga kawasan yang ada di sini. Berarti mengitari Ya, seperti itu. Dan kemudian kalau di titik-titik tertentu memang secara saya pribadi ataupun yang lain belum tahu siapa tokoh-tokoh yang lain yang menguasai, tapi hanya garis besarnya tersebut yang kami tahu. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin Raden Mangkuwijoyo pernah ada sejarah atau mitosnya nggak Pak? Kan memang disebut sebagai sosok yang baru, cuman ada sejarahnya nggak sih Pak? Kenapa kok Gunung Langgeran ini yang didiami oleh beliau? Kalau secara sejarah saya belum dapat cerita secara spesifik ya kenapa Raden Koyo menguasai sini dan sebagainya. Ya karena mungkin dari sisi yang lain ada beberapa orang yang pernah melihat, tapi dalam konteks bukan yang Raden Koyo, tapi ada warga sini yang orang mungkin masih ada atau sudah meninggal, saya kurang paham, itu pernah melihat tokoh Semar di sekitar Kalismati ini. Pernah juga ada yang pengunjung ataupun yang pernah main ke sini lah, itu pernah juga dilihat saat dia sholatnya di pendopo sini. Dia kayaknya di sampingnya tuh ada tokoh Punokawan yang lewat di sampingnya. Itu pernah ada yang pernah cerita ke saya pribadi ya, maksudnya saya dengar langsung kan seperti itu pernah ada juga ya. Berarti keterkaitan ya, yang bisa jadi alasan ini sepertinya memang didiami betul oleh beliau gitu guys. Ini saya pernah dengar suatu cerita juga, mungkin bisa dibilang mitos, kalau ada telaga di Langgeran ini Pak. Telaganya itu katanya sering digunakan untuk bidadari mandi. Oh iya, ada di Gunung Api Purba ini kan yang di atas ini namanya Telaga Wungu, atau ada juga nyebutnya Telaga Katido. Itu tempat pemandian bidadari untuk cerita. Okay. Namun telaga ini tidak bisa dilihat secara umum. Kalau kita melihat secara umum, ini ya hanya semak belukar, tak ada banyak pepohonan, karena ini telaga gaib. Tepatnya di atasnya sumber Jogedan yang di Gunung Purba itu dekat dengan puncaknya. Nah, saya pernah dengar cerita itu ada warga pendatang ya, jadi orang bukan desa Langgeran tapi sebelah utara ini dapat istri orang wilayah tersebut. Nah, dia kan pas cari rumput naik cari rumput di gunung ini kemudian dia melihat ada telaga. Dia kan kaget di puncak gunung kok ada telaganya kan gitu. Dan karena dia kaget terus bingung belum bisa ini, akhirnya dia turun tanya ke Moro Sepuh atau orang paistrinya lah itu. Itu nggak ada telaga gitu. Tapi dia naik lagi sudah nggak dilihatin lagi. Cuma sekali itu bisa. Iya, sekali itu. Berarti itu telaga gaib ya Pak? Iya, telaga gaib. Tapi itu memang berdekatan dengan, saya tahu ada satu mata air Comberan. Iya. Itu kan juga di atas gitu Pak. Iya. Itu memang berkaitan. Ada kaitannya. Jadi antara Telaga Wungu ataupun sumber Comberan, menurut cerita kenapa sebutan Comberan ini kan aliran dari Telaga Wungu dan Telaga Gaib kan ngalir ke sumber Comberan. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, itu sumbernya ada. Yang bisa kita ambil secara umum, orang awam pun bisa lihat ataupun bisa ngambil air tersebut. Nah, karena alirannya ini kan disebut Comberan. Mungkin secara perspektif umum, Comberan itu kan air keruh, banyak bakteri dan sebagainya. Tapi kalau ini hanya istilah dan lokasinya agak masuk ke dalam ya, dan susah. Kemudian airnya juga bisa diminum langsung di lokasi. Ya. Menurut kepercayaan juga itu kan bisa awet muda, cuci muka. Gitu. Soalnya saya pernah dengar cerita tentang orang-orang dari Langgeran kalau turun menyempatkan ke mata air Comberan, terus bawa pulang airnya Pak. Ya. Nah saya baru tahu khasiatnya ternyata itu. Ya, mungkin ada sisi yang lain yang kepercayaan itu kan luas ya, seperti itu. Kemudian kalau yang di sisi lain ada juga istilah
comberan itu dari kata komberan. Komberan ini adalah tempat ada sumber mata air tapi hanya untuk ngambil minum lepas dahaga. Karena zaman dulu kan sini kan lahannya untuk orang cari rumput. Nah saat kehabisan bekal air biasanya ngambil Karena memang bisa langsung dikonsumsi gitu Pak. Karena memang jernih. Tapi biasanya di mata air atau telaga yang apa nih? Di tempat yang mungkin sulit terjamah kan biasanya dikeramatkan atau disangkalkan ya Pak. Iya. Kalau yang di sini mungkin telaga umum atau mata air sebenarnya itu ada pantangan tertentu nggak? Ya kalau yang di Telaga Umum kan banyak kan umum orang tidak akan tahu dan memang itu bukan jalur pendakian ada yang ya udah jauh banget lah bukan jalurnya lah jadi kan orang umum tidak akan pernah mengetahui atau tidak tahu. Namun dari sisi sumber comberan sendiri memang ada pantangannya. Bila mana cewek yang lagi haid itu nggak boleh masuk ke sumber comberan karena dianggap orang zaman dulu kan jaga tempat suci kan tempat yang bersih nggak sampai kotori kan. Tapi selain itu ada pantangan lain buat Pak? Kalau pantangan lain secara umum mungkin secara pendakian dan sebagainya itu jaga sikap dan perilaku. Mungkin di tempat lain juga ada ya, setiap gunung itu pasti ada batas masing-masing. Tapi kalau secara umum di kami di tempat sini Gunung Api Purba jaga sikap dan perilaku. Tapi kalau yang khusus comberan ya itu yang cewek lagi yang nggak boleh masuk. Tapi ya juga sikap perilaku kan berlaku secara kawasan kan itu. Kawasan itu. Pernah kan yang mata air comberan itu airnya ada alirannya lagi atau cuma di atas saja? Di atas saja. Oh, jadi cuma saya pernah melihat dari sumbernya ya, jadi pernah menelusuri. Jadi memang itu dari tebing. Oke. Batu kemudian tebing di atasnya untuk sumbernya. Oke. Kemudian yang ngalir, kemudian di bawah sini ada kayak bilik tempat kayak untuk ngambil airnya itu. Nah, kemudian kalau pas musim penghujan tinggi itu kan luber. Kemudian dia meresap ke tanah di bawahnya itu memang ada belang batu yang aliran dari sumberan itu. Oh, seperti itu. Berarti sebenarnya bisa sampai bawah juga. Bisa sampai bawah. Cuma yang setelah gempa 2006 Bantul, sini kan juga kena efeknya. Okay. Di Manggarai sini ada 80% kan rusak, rumah rusak dan seperti itu. Nah, di sini di Gunung Api Purba sendiri ada geseran lempeng lah mungkin di bawah seperti apa. Nah, sumber comberan ini kalau saat musim kemarau sudah mulai hilang. Mungkin 3 bulan, 4 bulan ini airnya sudah mulai kelihatan subur. Tapi kalau sebelum gempa itu walaupun kemarau panjang itu airnya tetap meluap. Dari alam lagi ya. Iya. Ini cerita tentang nganu nih Pak, sosok-sosok mungkin cerita dari pendaki yang pernah ke Gunung Api Purba juga nih. Saya tuh pernah dengar tentang Mbok Jamu, Mbok Jamu. Katanya ada di pos 1 atau pos 2 gitu Pak. Jangan udah pernah dengar cerita itu Pak? Saya nggak dengar, cuma melihat dari artikel ataupun di YouTube kalau nggak salah. Nah itu pernah ada yang cerita terkait orang pernah di sini ketemu Mbok Jamu. Tapi kalau secara versi cerita-cerita sesepuh ataupun yang warga sini itu nggak ada. Ya mungkin dari posisi pengunjung sendiri dilalah dari kepasan ketemu dengan itu atau bila ada sosok yang mau wujud itu kita juga nggak tahu. Jadi mungkin itu kalaupun ada memang lumrah saja gitu. Iya. Karena ya tempatnya masih alam, masih asli juga gitu. Ini berkaitan dengan Pak tadi pantangan untuk bersikap dan berlaku. Pernah ada pelanggaran gitu Pak? Terus akibatnya itu seperti apa? Setahu saya pernah ada seperti halnya kalau nggak salah itu 2013 atau 12 ya. Jadi ada salah satu sekolah gitu ya. Sekolah kemudian kan ada pemandu, kita ibu ada briefing lah sebelum naik. Kemudian setelah kita briefing ada beberapa itu ada salah satu siswanya itu yang tidak menunjukkan bulan kami. Nah itu pas posisi trekking karena secara omongannya terlalu berlebihan lah dan konotasi yang negatif, ya akhirnya
terjadi perot. Perot itu pintunya menyo, nyamping kan itu pernah terjadi. Cuma dibawa ke Dojo, jadi udah bisa sembuh terus balik lagi seperti itu. Itu karena memang perilaku gitu. Perilakunya. Tapi biasanya ada yang kan enggak Pak? Itu kan mungkin karena emang selengean gitu. Yes. Cuma ada yang memang dengan sengaja melanggar gitu nggak sih Pak? Oh, memang nantang gitu ya? Mungkin. Kalau nantang saya belum pernah dengar dan belum pernah ini. Saya pribadi belum tahu ya kalau yang nantang. Tapi selama ini sih belum pernah ada kasus model seperti itu yang kami tangani. Boleh diceritain yang mendel. Oh iya iya. Untuk Kemudian ada juga dulu sebelum ini dikelola pengelolaan seperti ini ya, mungkin awal-awal dulu itu juga ada pengunjung yang naik beberapa orang, kalau nggak salah 5 orang atau berapa naik, kemudian kan bawa miras gitu. Itu di tahun 2000-an sih, sebelum gempa ataupun mungkin 99 ke sini. Nah itu dia masuk ke condiran, kemudian dia ngambil airnya itu kan pakai botol mirasnya ini. Nah di situ dia dilihatin sosok yang besar hitam. Nah, kemudian dia dari kelima ini melihat semua. Nah dari situ dia takut, kaget kan, lihat itu langsung dia lari turun. padahal dari Atas ya, karena mungkin panik sebagainya sudah menghiraukan dengan kondisi jalurnya. Tapi kalau buat warga sekitar dan mungkin Bapak pernah dengar cerita dari pendaki ya, itu Gunung Api Purba itu angker, keramat, horor atau gimana Pak? Kalau sekarang kami secara perspektif pengunjung ataupun yang ini dianggap biasa saja, normal, maksudnya horor banget ya enggak, enggak, cuma mereka lebih menikmati suasana alam dari ketenangan, melihat santai-santai ataupun camping dan sebagainya seperti itu. Cuma kalau melihat dari konotasi yang mereka ini berbuat hal yang negatif, biasanya ada terjadi sesuatu. Tapi kalau niatnya baik, pasti aman-aman saja. Oh, okay. Itu dikembalikan ke masing-masing ya Pak. Kalau di Gunung Api Purba ini ada titik-titik yang sering digunakan untuk pertapaan Pak? Ada seperti halnya Kali Biu ini, jadi ada dua, cuma dua ini kan kalau di sini kan tidak ada stalagmitnya ya, batu kan tumbuh besar kemudian membentuk dua. Nah di situ dulu pernah tempat untuk pertapa untuk orang dulu. Kemudian ada juga yang tapi di kawasan Pamung itu dulu katanya juga ada tempat pertapa. Jadi sebutannya saya dulu pernah tanya ke seseorang sana itu namanya itu Pertapan Semar Petik. Gitu. Nah itu menghadap ke utara ke barat. Jadi kalau di view ini kan ke arah Gunung Merapi ya. Nah sisi lain gempa 2006 katanya yang Pertapan itu untuk ambruk. Jadi kan kalau sini kan song sebutannya. Song itu ada cekungan, ada batu atasnya hanya bisa untuk berteduh. Nah itu namanya song kalau sebutannya di sini. Itu katanya nutup karena gempa yang 2006. Kalau ini mungkin pertanyaan dari Pak terkait dengan Kampung Pitu itu punya kaitan yang erat dengan Gunung Api Purba nggak? Yang Kampung Pitu karena secara kawasan itu kan masih kawasan Gunung Api Purba Kampung Pitu. Nah di sana juga ada mitos terkait dengan Logo Buyangan. Logo Buyangan kalau sana itu menurut cerita itu tempat untuk memandikan Jalan Sembrani. Jalan Sembrani udah terbang ya, tapi udah kayak. Nah menurut cerita itu di sana itu dulu banyak di batu itu banyak tapak Jalan Sembrani. Jadi setiap Jalan Sembrani itu turun ke Logo Buyangan ini dia akan membekas tapak. Nah kaitannya dengan ini ada kaitannya nanti dengan Logo Marbujo atau Logo Gunung, karena Buddha Sembrani ini tumpahan ataupun tunjangannya berbeda.